Kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang dengan nikmat-nikmatnya menyempurnakan amal saleh. Di pagi yang mulia ini alhamdulillah dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan kita bermajelis di pagi yang mulia ini bersama-sama kita mendapatkan keberkahan, bersama-sama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan 4 keutamaan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sekelompok kaum, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, ya, yaitu di masjid. Yatluna kitab Allah, yakni mereka berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka 4 keutamaan, 4 fadilah yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, diberikan itmi'nan fil qalb, yakni diberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Wa khashiyatuhumur rahmah, yang kedua adalah Allah naungi mereka dengan rahmatnya, Allah naungi mereka dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga Allah turunkan para malaikatnya untuk duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan keutamaan yang keempat yang Nabi SAW sebutkan adalah nama-nama mereka dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu sebagaimana Nabi SAW sampaikan ini ada pada diri kita semua di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu rahimakumullah,
Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kemudahan kembali untuk bisa melanjutkan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani salah satunya dengan melaksanakan satu dari sekian kewajiban, satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menuntut ilmu. Ya. Mudah-mudahan ini alamatun min alamat, satu di antara tanda dari sekian tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah buat kita semua. Mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita sebelum hari ini. Karena di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, inna thawabal hasanah al hasanatu ba'daha au kama qala, bahwa sesungguhnya balasan satu ibadah, balasan satu kebaikan itu tandanya diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan selanjutnya, diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Nah, mudah-mudahan ini merupakan alamat atau tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita sebelum hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya ibu-ibu rahimakumullah, ini pertemuan perdana ya setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Oleh karena itu anak pribadi mewakili keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tentu karena pertemuan perdana ya, biasanya kita seperti melakukan amal ibadah itu dari awal kembali ya. Karena baru libur satu bulan, mungkin 2 bulan, maka mengawalinya seperti baru lagi ya. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, yang pertama kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan imannya, dijaga imannya ya. Jangan sampai keimanan kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita jangan sampai luluh ya, jangan sampai luluh ya. Oleh karena itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya, agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti baju, seperti pakaian kita. Ya, innal iman la yakhluqu kama yakhluqu thawba ahadikum. Atau kama qala. Sesungguhnya iman itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti saub. Saub itu artinya apa, Bu? Pakaian. Yang tentu pakaian itu lambat laun akan usang. Betul Ibu ya? Lambat laun akan usang. Demikian juga iman. Ya. Lambat laun kalau tidak dijaga akan usang. Ya. Bukti usangnya pakaian kita, coba saya mau tanya, lebaran kemarin, Ibu beli baju baru atau pakai baju 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Kejauhan Ustadz, 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu udah di depan pintu kamar mandi. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi keset. Ya. Insyaallah ya. Udah dikeset. Ustadz kejauhan, masa 10 tahun? Setahun yang lalu aja itu juga sudah Ibu udah tidak kurang suka. Ya. Nah, ini bro, bagi kita dunia itu memang tidak selamanya, gitu ya. Ibu waktu tahun lalu itu sudah lihat gambarnya saja udah membayangkan kalau saya pakai baju itu di lebaran kayaknya akan begini.
Dan bayangan itu sudah hilang, berganti lagi dengan model baru. Ya, walaupun warnanya pun sebenarnya itu aja. Ya, maaf ya kalau ibu-ibu itu kan gitu ya. Kalau mau beli dicek di lemari, warna yang enggak ada mana. Gitu kan? Hijau udah, marun udah, coklat udah. Terus semuanya udah, tinggal modelnya. Ya, makanya kalau udah seneng satu pakaian dipakai seminggu full. Ya. Nah, saya kembalikan ke hadis bahwa iman demikian juga. Oleh karena itu Nabi SAW menasihatkan kepada kita, karena iman yang ada di dada-dada kita itu diibaratkan seperti pakaian kita yang lambat laun juga akan usang kalau tidak dijaga. Karena mungkin ibu maaf ya, ada mungkin pakaian ibu yang 5 tahun, 6 tahun yang lalu masih dipakai karena dijaga, betul ibu ya? Disetrika, dicuci, masih bagus ya. Nah, iman demikian juga, kalau tidak dijaga maka kalau tidak dijaga akan usang. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, fas'alullaha, hendaklah kalian selalu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya? An yujaddidal imana fi qulubikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Maka agar iman itu selalu ada, selalu kuat dalam hati-hati kita, Nabi SAW menasihatkan, mintalah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman di dada-dada kalian selalu diperbaharui, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu biasanya ya, selain dari semangat baru, semangat awal ketika libur panjang baru ngaji lagi atau baru melakukan ibadah lagi, biasanya kan harus dipaksakan ya. Maka demikian juga mungkin saya mengingatkan adab-adab ketika bermajelis ilmu ibu ya. Khawatir ibu-ibu lupa ya kan, karena udah libur biasanya jadi lupa ya. Dan ini juga selalu diingatkan oleh para ulama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, atau bahasa singkatnya ngaji ibu ya. Itu juga ada adab-adab yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama, para ulama mengatakan setiap ibadah termasuk thalabul ilmi di pagi yang mulai ini, maka jaga adab yang pertama adalah selalu mengikhlaskan niat, ikhlas karena Allah. Nah, ini Bu ya. Jadi niatkan yang lurus atau luruskan niat kita ketika hadir di majelis ilmu ya. Iya, jadi bukan untuk apa? Untuk niat yang lain. Mungkin niatnya untuk apa? Memamerkan apa yang dipunya ya, dia punya, atau ingin yang lainnya. Maka agar nilai ibadah kita bermanfaat, berfaedah bagi kita, maka kita mari ibu rahmakumullah, kita meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu, sesungguhnya amalan itu tergantung dari apanya? Binniyat, dari niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka lanjutan hadis ini, apa yang didapatkan dari apa yang ia lakukan atau amalan tersebut itu kembali kepada niatnya. Kalau niatnya, maaf, ingin misal ya, ingin disanjung karena bajunya, baju lebaran kemarin ya, mahal ya, kan sebelah gini. Kalau mahal itu kan kadang-kadang begini,
Nah, biar dilihat. Oh, ibu, oh iya ya, benar tuh, mahal. Ada tandanya di sini. Branded. Apa namanya itu? Ya. Ada tandanya. Dikit-dikit digeser, di sini geser gitu ya. Kalau maka amalan itu dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya nanti, masya Allah, mahal ini. Ini nggak ada di Bekasi nih, adanya di Arab Saudi nih gitu. Oh, aku kan kemarin dari sana, mulai kan, beli di sana, harganya ya sekitar 200 real. 200 real kali 4.500 berapa? Masya Allah, gitu ya. Harganya 1 juta. Ya itulah, akan dia dapatkan, udah dapat, tapi pahalanya tidak dapat. Jadi apa yang diniatkan, dia akan mendapatkannya. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, mari bersama-sama kita luruskan niat kita. Kemudian adab kedua ibu rahimakumullah, ya, manfaatkan ketika thalabul ilmi itu untuk banyak berdoa. Untuk banyak berdoa ibu. Karena sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, 4 ya, keutamaan. Salah satunya tadi apa? Wa ghasyiyathumur rahmah. Maka orang yang duduk di majelis ilmu itu dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya. Para ulama menjelaskan, mumpung Allah sedang menaungi dengan rahmatnya, perbanyak berdoa. Coba kalau ibu lagi banyak uang, ya, ibu lagi banyak uang pagi awal bulan, bonus akhir tahun, bonus lebaran, THR, ya kan, gajinya dan seterusnya, lagi berbunga-bunga hatinya, ya. Kira-kira kalau ada anaknya, anak ibu datang, Bu beliin sepeda dong, gimana kira-kira? Ayo besok ke pasar. Oh, langsung kan? Besok ke pasar. Karena lagi berbunga-bunga, kasih sayangnya sedang tinggi. Coba kalau lagi apa? Lagi akhir bulan. Jangankan minta sepeda, minta pulpen, pensil saja. Oh, anaknya dipototin kan? Kamu nggak tahu diri ya, ibu lagi nggak punya duit ya, nah, gitu kan? Ini ibarat saja. Apalagi wa ghasyiyatuhur rahman, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah sedang menaungi mereka dengan rahmatnya. Oleh karena itu di majelis ilmu, adab diantaranya adalah sempatkan angkat kedua tangan, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hajat kita. Ya, jadi ini mengurangi apa? Mengurangi ngobrol dewek. Ngobrol, kalau ngobrol sama orang lain mending, nah ngobrol dewek. Kalau ngobrol sendiri gimana? Kok ngomong sendiri bu, gitu kan? Ya, kalau ngobrol sama tangganya itu aja belum boleh ya, bukan gak boleh ya. Nanti kalau udah di luar boleh. Oleh karena itu perbanyak doa, ya. Kemudian ibu rahimakumullah, mengingatkan kembali juga ketika bermajelis ilmu, jauhi sifat sombong. Nah, ini diantaranya dia, jauhi sifat kesombongan. Sombong itu menganggap dirinya lebih tinggi dibanding orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kalian memalingkan wajah-wajah kalian dari manusia, apa bahasa pendeknya? Melengos dengan orang lain manusia karena sombong. Karena mungkin itu bukan selevel saya. Teman-teman saya itu orang-orang yang beruang. Bukan beruang ya, bukan beruang. Beruang. Teman-teman saya adalah orang yang punya uang, beruang, bukan beruang. Jadi lihat orang yang ini tuh kayak nggak mau ngobrol, nggak mau nyapa, nggak mau salaman, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusair khaddaka linnas,
Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan penuh kesombongan. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka alias membenci. Siapa? Kulla mukhtalin fakhur, orang-orang yang memiliki sifat angkuh dan menyombongkan diri. Nah, nggak boleh Ibu Bupati ya, kita memiliki sifat sombong. Bahkan ada seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau nggak kalian, kata Nabi, saya kabarkan, saya kasih tahu orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang nantinya akan menjadi penduduk api neraka. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu utul jawad mustakbir. 3 orang ini, nah kita waspada nih, 3 nih termasuk saya, yang menjadi ciri-ciri akan menjadi penduduk api neraka. Falidzubillah. Yang pertama, kullu utul, orang yang rakus. Orang yang rakus itu dia pengen dapat paling banyak dibanding teman-temannya. Tentu dengan cara yang tidak dibenarkan. Tapi kalau memang ibu yang memang yang paling berperan karena memang ini itu sesuai dengan kerjaannya boleh. Tapi kerjanya sedikit, pengennya banyak. Utul jawad. Jawad orang yang peranginya kasar. Jadi kalau ngomong tuh nggak pernah lembut. Ya, apalagi yang nanya orang di bawahnya, di bawah ekonominya, di bawah apanya, strata pendidikannya, ditanya, "Bu, apa?" Oh. Ya, apa? Oh ya Ibu, beda kan? Apa? Kamu lagi nanya. Yang ketiga, mustakbir, yaitu orang yang memiliki sifat sombong. 3 orang inilah yang memiliki ciri-ciri atau ciri-ciri penghuni api. Nah, oleh karena itu di majelis ilmu hati-hati, jauhi sifat sombong. Ya, jauhi sifat sombong. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menjelaskan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Ya, Nabi mengancam siapa? Yang orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebiji zarrah atau sawi kecil lah, sedikit aja nggak boleh. Ya, maka ketika mendengar hadis ini, ada seorang sahabat yang mengatakan, innar rajula, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seseorang yang dia itu iya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, apa? Ada laki-laki, ada seseorang yang bajunya bagus, wa na'lahu hasanatan, begitu juga sendalnya bagus. Sendalnya bagus. Maka apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai sesuatu yang baik. Artinya ibu-ibu, bajunya baru, ya, sendalnya baru, selama itu bukan dipakai untuk kesombongan, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai, kata Ustadz nggak boleh pakai. Ya, bahkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau ke masjid, kata Allah, hendaklah memiliki atau memilih pakaian yang terbaik. Walaupun terbaik itu nggak harus yang mahal, nggak harus yang baru, bukan. Ya maksudnya bersih, ya, kemudian juga menutup aurat. Nah, gitu. Tapi kalau baru, begitu juga mahal, nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah.
Wa yuhibbul jamal, Allah juga suka keindahan. Jadi boleh ibu bajunya baru, sepedanya baru, apalagi rumahnya baru, mobilnya baru. Kan kemarin saya lihat Bu ya, beberapa habis lebaran itu ganti kunci mobil, Masya Allah ya. Berarti lebarannya berkah, Ramadannya berkah. Iya. Kan apalagi anak-anak, ini kemarin tahfiz ya, tahfiz anak-anak baru masuk kemarin sore. Saya tanya satu persatu, kamu THR-nya dapat berapa? Masya Allah ya, saya tanya begitu biar nanti saya ada runutnya, biar bersyukur, biar berterima kasih, dimanfaatkan dengan baik, gitu kan? Ada yang mengatakan 700.000 Ustadz, Masya Allah. Coba anak satu 700.000 kali 5, anaknya 5 kan? Terus ada yang 1.300.000, Masya Allah ya. Dia ngitung, memang anak-anak sekarang gitu ya. Kalau udah duit tahu dia. Ada yang lebih dari 2 juta Ustadz, Masya Allah wa tabarakallah. Lebih dari 2 juta. Terus buat apa? Saya tanya. Katanya pingin beli emas antam katanya. Wih hebat, luar biasa ya. Iya, buat beli emas antam. Nah, orang tuanya juga dapat THR dari tempat kerjanya, bonus dan seterusnya. Nah, bisa beli. Nggak apa-apa sebenarnya, silakan ya. Kemarin juga mungkin di Ramadan husnudzon kita udah infak habis-habisan ya. Nggak apa-apa. Namun apa kata Nabi SAW? Al-kibru, nah yang disebut dengan sifat sombong itu 2. Nih ibu, batorul haq wa ghamtun nas. Ini 2 ini Bu nih. Kalau ada pada diri kita satu di antara 2 ini, maka kita dinyatakan terjangkit penyakit kesombongan. Apa? Al-kibru ya, kata Nabi SAW, yang disebut dengan sombong itu batorul haq. Batorul haq, menolak kebenaran. Mau nggak mau, ngaku nggak ngaku, kalau memang menolak kebenaran yang datang kepadanya sudah terjangkit sifat sombong. Bu, acara itu nggak boleh sebenarnya dalam agama. Ya, apa? Ini udah sering saya lakukan dari dulu. Menolak. Dalilnya dikeluarkan. Larangan dari Allah, larangan dari Nabi. Tetap ngotot, enggak. Saya tetap melakukan karena ini sudah jadi budaya keluarga saya. Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Iya, Masya Allah. Yang ngasih baju saya ini Bu, ini sih bajunya dari kasih orang Bu ya. Kemarin itu telepon, WA. Katanya beliau itu dipanggil tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah Ibu ya. Ya ini udah berapa tahun ya, mungkin 2015an, saya udah mungkin 10 tahunan ini baju. Beliau kemarin WA, rumahnya di mungkin Semarang kalau nggak salah ya. Nah, bertanya tentang apa? Biasa mungkin kalau udah mau naik haji itu biasanya runut acara Ibu ya. Acara A, acara B, acara C. Kalau manasik enggak apa-apa. Tapi kalau acaranya mengeluarkan biaya dan seterusnya mungkin ditelak dulu gitu kan. Ya ketika bertanya saya sampaikan mungkin Bapak tidak perlu sama Ibu ya. Tidak perlu melakukan yang seperti orang-orang mengeluarkan biaya. Dan acara-acara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Contohnya apa Ibu? Contohnya orang yang mau naik haji harus melewati selangkangan orang tuanya dulu. Cek di YouTube deh, bukan percaya. Jadi ibunya begini, ngangkang begini, nanti yang mau haji itu jelodok ke bawahnya. Gitu ya. Terus nanti harus dimandikan dengan air 7 bunga. Dimandikan dulu. Iya kan? Terus kemudian apa lagi? Ada larangan-larangan. Nanti kalau ibu sama bapak berjalan ke depan, jangan sekali-kali nengok belakang.
Ya, makanya ada yang iseng kalau nggak boleh dipanggil. Yang namanya dipanggil kan nengok. Kamu nengok, ulangi dari depan, ulangi lagi. Udah itu udah jauh dari rumah, suruh balik maning dari rumah. Karena apa? Gara-gara nengok. Makanya kamu sabar kalau dipanggil jangan nengok. Gitu kan? Yang manggil cucunya. Ya nengok lah gitu kayaknya. Karena hari-harinya sama cucunya. Tuh acara. Kemudian nanti ada acara apa? Adzan 7 orang. Yang satu ngadap selatan, dua ngadap selatan, dua ngadap timur, barat. Adzannya bareng. Untuk apa ya? Ya, konon katanya biar terpanggil beneran. Ini kan acara kadang bingung ya. Tuh. Kemudian acara apa lagi? Banyak lah ibu kalau di kampung-kampung. Bahkan biaya untuk acara-acara tersebut mirip dengan biaya hajinya. Makanya satu orang double. Kalau 2 orang 4. Seperti itu. Nah beliau karena di kampung sana telepon WA sama saya. Saat mohon petunjuknya bagaimana. Saya jelaskan. Alhamdulillah setelah itu menjelaskan jawabnya. Alhamdulillah Ustadz, istri saya menerima usulan Ustadz untuk tidak melakukan acara-acara demikian. Tapi saya usulkan kalau untuk mengumpulin keluarga besar, minta doa, nitip keluarga yang ditinggal, nggak apa-apa. Rumah tetangga kanan kiri, bahwa saya akan berangkat haji 40 hari 40 malam, kan rumahnya kan ikut dijaga ibu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau acara yang pertama RT, yang kedua RW, yang ketiga desa, yang keempat keluarga, yang kelima uangnya habis duluan. Sedangkan di sana lebih membutuhkan. Begitu ya. Nah itu diantaranya acara-acaranya. Kalau ada orang yang demikian, udah enggak, itu menolak. Batorul haq. Yang kedua yang terakhir, wa ghamtun nas. Orang terjangkit sifat sombong jika dalam hatinya atau dia melakukan meremehkan orang lain. Ya, dikelompokin. Yang rumahnya ngontrak sini, yang rumahnya 60 meter sini, yang rumahnya tinggi sini. Apa yang dikelompok-kelompokin? Semua jadi satu kalau kita sama muslimah. Dan selainnya ya, mengenai adab-adab thalabul ilmi, saya hanya mengingatkan buat saya pribadi ya ibu-ibu rahimakumullah. Yang pertama luruskan niat kita, yang kedua perbanyak doa ketika bermajelis ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmatnya. Jadi inti untuk menepis, untuk ngobrol kecuali memang penting. Itu juga jangan ngobrol panjang-panjang, cuma bertanya, itu tadi Ustadz surat apa ya? Boleh. Tapi kalau ngobrol bisnis, ntar dulu gitu ya. Ngobrol dagangan, ngobrol apa nanti kalau sudah pulang. Yang ketiga yang terakhir tadi disampaikan adalah apa? Ya, jauhi dari sifat sombong ketika bermajelis ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini pekan pertama ibu ya. Sebenarnya ya atau seharusnya yang mengisi atau mendampingi ibu-ibu adalah guru kita ya, Al Ustadz Subakir Ahmad hafizallahu taala. Ya karena mungkin beliau sedang ada uzur, maka dibalik ya. Walaupun Mas Misnen tadi agak kaget karena namanya beliau, judulnya juga beliau ya. Tapi alhamdulillah udah dirubah ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Baik, insya Allah kita lanjutkan ibu rahimakumullah. Pertemuan terakhir adalah di Januari 2026. Betul ibu ya? Karena bulan Februari kita juga sudah libur karena sudah Ramadan. Kemudian di Maret juga waktunya setelah Lebaran. Jadi mungkin masih hawa-hawa Lebaran ibu ya. Oleh karena itu di pagi yang mulai ini insya Allah kita akan lanjutkan yakni bab ini yang terakhir ibu nih. Terakhir insya Allah ya. Yakni bab mengenai
minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Yakni bab yang panjang sekali ini dibahasnya ya. Yang mengenai bersabar dengan takdir Allah yaitu musibah ya. Artinya ini berbicara tentang kesabaran. Berbicara tentang kesabaran. Maka di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjut yaitu membawakan matan atau dalil yang terakhir ya. Dalil atau matan yang terakhir yakni matan atau dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, dalil ke-5 ya, dalil ke-5 ini masih membahas tentang sabar ya ibu rahmatullah ya, tentang sabar. Dalil yang ke-5 yang disebutkan oleh muallif, muallif itu penulis ya, penulis buku ini penutup ya, yakni masih mengenai tentang kesabaran terhadap musibah, di mana Nabi SAW bersabda, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besar kecilnya ujian atau musibah. Wa innallaha ta'ala, maka dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman ibtalahum, adalah Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, senang kepada suatu kaum, maka tandanya ibtalahum, Allah akan memberikan ujian. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridho ya, ridho maksudnya ridho akan ujian yang telah diberikannya, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sakhata, barang siapa yang benci, murka, jadi diberikan ujian dia nggak mau, maksudnya bukan nggak mau, dia marah kepada Allah, dia membencinya. Apa kata Nabi? Falahus sakhatu ya, falahus sukhtu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ketika diberikan ujian dia murka, marah, ngeluh, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis hasan. Dari kalimatnya atau dari artinya, maka dari hadis yang mulai ini sudah tergambar ibu ya. Yang pertama, sabar itu ternyata bagian dari keimanan. Sabar itu ternyata bagian dari keimanan. Dan dia, ya ini sabar ini adalah penyempurna keimanan. Ya. Dan dia adalah merupakan penyempurna keimanan. Yang ini wajib hukumnya bagi orang-orang yang diuji. Saya ulang, bahwa sabar itu bagian dari keimanan ibu. Orang yang beriman identik memiliki sifat sabar. Makanya kalau ada orang yang gak sabar, ya, gak punya sifat sabar, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya pasti tipis. Ya, imannya tipis. Bisa dilihat orang memiliki keimanan tinggi atau rendahnya itu bisa dilihat dari sifat sabarnya dia. Dan dia maksudnya sabar itu sebagai penyempurna dari keimanan yang ini wajib dimiliki oleh orang yang beriman. Nah, sabda Nabi SAW, barang siapa yang ridho maka Allah pun akan ridho kepadanya. Ya. Nah ini makanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ridho dengan musibah atau ujian yang Allah berikan, Allah akan ridho kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak ridho itu berarti murka dengan apa yang Allah berikan, dengan musibah, dengan ujian,
maka Allah pun akan murka kepadanya. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, keridhaan ya. Kemarin kita sudah sebutkan di pertemuan, saya lupa keberapa itu ya, bahwa keridhaan terhadap musibah itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ya. Dibanding dengan kesabaran, keridhaan itu tingkatnya tinggi. Karena orang yang ridho dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala berarti orang yang melebihi batas dari kesabaran. Ya. Nah, yaitu menerima ujian dengan senang hati. Karena orang yang ridho itu biasanya orang yang ketika menerima musibah malah justru hatinya itu senang. Ibu pernah nggak demikian? Mana mungkin Ustadz, orang yang terkena musibah pasti ya nggak senang gitu ya. Tapi kalau udah ada tingkatan orang yang jatuh, ya misalkan ya dia naik motor jatuh biasa lah ya, walaupun di sini mungkin berdarah, dan kemudian dia kayak senang banget, ya Allah, mungkin inilah cara Engkau menghapuskan dosa-dosaku. Senang daripada saya diapain, maka mungkin inilah diantara orang yang sudah sampai taraf keridhaan terhadap musibah. Tapi ini memang tingkatan yang jarang dimiliki oleh seseorang kecuali orang tertentu. Seperti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apakah adalah Nabi SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, beliau senangi, maka beliau langsung atau berucap segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal soleh. Kita demikian nggak Bu? Kalau dapat kesenangan kita ucapkan pujian kepada Allah. Tentu Ibu ya, Ibu kemarin dapat THR, alhamdulillah, gitu kan? Kalau nggak sampai alhamdulillah kebangetan ya. Enggak Ustadz, lupa, Masya, subhanallah, bisa lupa. Jangan ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, anaknya, misalkan kemarin khotam sampai berapa kali? 1, 2, 3. 1 kali. Senang banget kamu Ibu ya, senang banget. Ya, senang banget. Saya juga dikabarkan oleh pembimbing halakohnya Mas Yahya. Mas Yahya enggak ngomong. Saya tanya saya dikabarkan ya, bahwa Yahya alhamdulillah sekian kali. Senang ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, bagaimana ketika Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW itu orang yang ya, manusia yang tarafnya sudah keridhaan. Kalau kita baru sabar, itu juga harus dipaksain. Begitu Ibu ya? Sabar itu bukan di akhir tapi di depan. Apa kata Ibunda Aisyah? Wa idza ra'a may yakrahu. Dan apabila Nabi SAW melihat, merasakan, mendapati, mengalami ma yakrahu, sesuatu yang yakrah, karoha yakrahu artinya sesuatu yang dibenci. Ya. Apa yang beliau katakan Ibu? Dasar, gitu kan? Apa begitu? Apa ngomong sembarang? Tidak. Qala, apa kata Ibu Aisyah? Yang dikatakan atau diucapkan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Nabi SAW ketika mendapatkan, melihat, merasakan sesuatu yang beliau tidak sukai, tetap memuji Allah. Inilah tingkatan tertinggi. Beda dengan kita. Jangankan ya mengucapkan alhamdulillah kalau lagi nggak suka.
Lagi suka saja tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini kebangetan banget kan? Iya. Ibu mobilnya baru. Iya. Kenapa nggak ucapkan alhamdulillah tahun ini suami saya dapat 3 THR. Nah, gitu. Jangan mobilnya baru. Iya dong. Kenapa nggak alhamdulillah gitu? Itu ya. Karena mungkin itu udah kebiasaan ibu, ya. Sudah kebiasaan. Ibu anaknya begini, iya dong, saya yang ngajarin. Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah? Itu ucapan pujian dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sampai taraf keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ia dapatkan, ini tahapannya sudah lebih tinggi dibanding dengan kesabaran. Kenapa? Karena ya dalam ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya justru ada kesenangan. Kesenangan bukan kesenangan terhadap musibahnya, tapi kesenangan ada hikmah di balik ujian tersebut. Karena sesuatu, ya segala sesuatu itu ibu-ibu rahmatullah yang lebih mengetahui diri kita, yang mengetahui kebaikan diri kita bukan kita sendiri, tapi zat yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala memang ya ibu ya, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibu pengen sesuatu, bertahun-tahun udah berdoa, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya mengatakan inilah yang terbaik. Mungkin dia husnudzon kepada Allah. Kalau permintaan saya dikabulkan oleh Allah, akan memadorotkan saya, akan membuat saya justru berpaling dari rahmat Allah. Faliyudzubillah. Maka mungkin Allah tunda, Allah belum kabulkan, karena sebenarnya semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar Ustadz? Betul. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya akan dikabulkan oleh Allah taala. Hanya saja para ulama menjelaskan, ada yang dikabulkan secara langsung. Ibu minta apa? Uang, dikasih oleh Allah melalui anaknya, mungkin dapat juara, kemudian dapat 100 juta. Itu Allah kasih langsung. Tapi mungkin ada yang ibu minta sesuatu, ya Allah berikan apa? Apa ibu yang ibu minta? Punya minta sesuatu lah. Atau mungkin anaknya bisa diterima di mana? Di luar negeri misalkan, kuliah bisa di luar negeri, berdoa jauh-jauh hari, tapi ternyata tetap saja diterima di tanah air di sini. Husnudzon kepada Allah. Barangkali ketika ya ibu, anak ibu, putra ibu bisa diterima di luar, maka akan terjadi segini, akan begini, akan begini, akan begini. Kan kita tidak tahu. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok kecuali Allah yang mengetahui. Jangankan besok, nanti aja setelah ini. Ibu tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu ibu rahmatullah. Apalagi sekarang kematian yang sebagaimana yang sudah disebutkan as-sa'atu faja'atan. Ini kematian itu datangnya tiba-tiba. Kemarin saya lihat video ya Bu ya. Ada orang ngisi bensin di SPBU. Orangnya udah sepuh memang. Dia keluar ya, bukain itu, tutup, terus bayar ya. Ketika udah bayar, dia masuk, duduk, langsung meninggal. Tuh Bu. Kan di videonya ada ya, di rekaman videonya. Dia keluar, bayar, masuk, duduk lagi di tempat setir mobil, dia langsung meninggal di situ. Coba, tidak ada yang menyangka dia itu akan meninggal. Apalagi sekarang juga berita-berita tentang kematian sudah merebak di mana-mana. Ramadan kemarin tentu ibu-ibu kita mendengar ya, yang meninggal si fulan, yang meninggal si fulan. Kemudian setelah lebaran pun diisi dengan isak tangis juga, ada yang meninggal. Bahkan yang meninggal kok muda-muda sekarang ibu ya. Benar nggak Bu? Makanya ibu-ibu yang masih muda,
harus wanti-wanti Bu ya. Termasuk saya juga masih muda ya. Iya, kok yang masih muda-muda. Belum lama ini kan kita kehilangan sahabat, saudara, ustadz mungkin ya. Bahkan teman sejawat saya itu sama-sama owner. Bukan, saya bukan owner. Maksudnya owner travel ya. Beliau kan kemarin meninggal, Al-Ustadz Febi kan, yang punya travel itu meninggal kemarin kan. Itu ternyata satu RT dengan saya Ibu. Ya satu RT. Mungkin yang di kampung ya, jadi meninggal kemarin. Saya lihat usianya berapa Ibu? Usianya persis dengan saya. Lahirnya tahunnya sama, cuma beda bulan. Saya bulan 1, beliau bulan 2. Berarti beda sebulan Ibu ya, di tahun yang sama. Umurnya persis sama saya. Masih muda berarti kan Bu ya. Kemudian masih 43, masih muda ya, dibanding 50 kan. Kemudian belum lama ini juga ya, saya lihat di pengumuman di ini, ternyata ada meninggal Al-Ustadz Zamzam Al-Hawari, LC Allah Ta'ala. Saya cek, karena saya kenal nama ini. Saya tanya teman-teman, ternyata betul beliau adalah kakak kelas saya dulu waktu kuliah. Kakak kelas persis Ibu. Betul beliau belum mumtaz ya. Kemudian beliau kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di usia yang amat muda sekali. Ya makanya saya tulis status atau ini, kok yang meninggal kok banyak yang muda-muda ya gitu kan ya. Oleh karena itu jangan terlalu merasa aman bagi yang kita muda-muda dikira masih lama. Ternyata justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang itu ya. Nah sekali lagi, kalau orang yang tahapannya diberikan musibah, diberikan ujian, tapi hatinya tenang. Karena dia yakin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanda cintanya Allah kepada dirinya. Sebagaimana hadis ini tadi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai, menyukai seseorang atau suatu kaum, buktinya diuji. Bukan kita minta ujian Ibu ya, bukan ya. Tapi kalau kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam hadis ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang dikehendaki kebaikan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah sabar. Ya, nah ini sabar memang, tapi hukumnya wajib. Ya tadi disebutkan kan, hukumnya wajib. Orang yang diberikan ujian wajib untuk sabar. Dan sabar itu letaknya di depan apa di belakang Ibu? Di awal atau di belakang? Kan kalau udah kena musibah, misalkan ya, kehilangan sesuatu lah, sepeda atau motor, wah udah gebrak-gebrak meja, udah ngancurin yang lain, dia rugi sendiri, udah hilang, ininya rusak, kan gitu ya. Pas udah semua tidak peduli sama dia, dia bilang, ya Allah aku sabar. Ya nggak bisa, itu bukan sabar. Sabar itu letaknya di depan. Sebagaimana hadis yang mungkin Ibu pernah dengar, ada seorang wanita yang waktu itu kehilangan siapa? Orang yang dicintainya ya, saya lupa anaknya atau suaminya. Kemudian dia meraung-raung, nangis. Dia di kuburan, ya nangis. Sebenarnya nangis itu nggak apa-apa. Sebagaimana kemarin kita sebutkan juga, ketika mendapatkan musibah nangis itu tidak apa-apa. Karena Nabi SAW juga ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim, usianya berapa masih ingat? Putranya Nabi SAW yang laki-laki itu kan 3. Qasim, Abdullah, satu lagi Ibrahim. Ibrahim itu meninggal pada usia berapa? Masih ingat? 1,5 tahun. Sekitar 18 bulan. Dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Ya kan? Yang mendapatkan, Nabi SAW mendapatkan putra putri itu dari 2 istri. Yang pertama ibunda siapa? Khadijah. Menurunkan berapa? 6. Ya kan? Putra putri ibunda Nabi SAW itu dari ibunda Khadijah. Yang satu lagi Ibrahim dari seorang tawanan
ya yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, Ibrahim meninggal ketika usia 1,5 tahun dan waktu itu Nabi SAW itu menangis. Jadi bukan kalau nangis berarti nggak sabar, nggak. Semua orang lah yang mendapatkan ujian dan musibah pasti biasanya reaksinya menang. Nah, justru kehilangan orang yang dicintai, orang nangis. Ini ditanyakan ini. Jangan-jangan artinya syukur dia nangis. Oh, berarti bahaya. Berarti nggak bersedih itu namanya. Orang bersedih nangis lah. Ya, kadang-kadang ya jangankan ditinggal kematian ya. Ya kemarin saya antar ya anak ke pesantren kan sudah sebulan libur bersama bercengkrama diantar lagi. Siapa yang mewek? Orang tuanya. Mewek ya. Di perjalanan mewek itu. Ingat dia makan bareng, ingat dia iktikaf di Al-Furqan gitu Ibu ya. Ingat baca Al-Qur'annya, ingat buka bersama, ingat dan seterusnya. Nah, boleh-boleh saja. Terus kemudian ada seseorang yang menasehati, isbiri, sabar wahai fulana gitu. Apa kata wanita ini? Kalau bahasa kita, kamu nggak tahu sih, kamu nggak ngalamin sih yang aku alami ini. Kalau kamu ngalami seperti saya, pasti kamu nggak kayak gitu. Tapi wanita ini nggak lihat siapa yang ngomong, tetap menghadap ke kuburan. Kemudian orang ini keluar atau pergi, ada yang nyolek. Tahu nggak tadi yang bilang sabar? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya wanita itu lari dan menghampiri Nabi. Satu minta maaf dan meminta ini. Apa kata Nabi SAW? Fima makna sabar itu terletak di benturan yang pertama. Jadi sabar itu di awal. Kuat. Itu harus kuat sabar. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, ini adalah sesuatu yang terbaik. Dan kemudian dalam hadis yang mula ini tadi disebutkan, selain dari sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seseorang itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan diberikan ujian, maka juga besarnya pahala. Inna idzomal jaza ma'a idzomil bala. Sesungguhnya besarnya ujian itu menentukan besar kecilnya pahala yang akan didapat. Iya betul Ibu Rahmatullah. Jadi kalau ujiannya ringan, pahalanya juga ringan. Kalau ujiannya itu tinggi, maka juga pahalanya akan semakin tinggi. Nah, besarnya pahala sesuai besarnya ujian ini menunjukkan satu, sabar merupakan penghambaan yang agung dan merupakan amalan hati, lisan dan perbuatan. Jadi ternyata Ibu Rahmatullah, sabar itu bukan hanya di lisan saja. Ya, bukan amalan yang ringan hanya di lisan saja, tidak. Tapi ternyata sabar itu merupakan ibadah yang agung, penghambaan kepada Allah yang agung. Karena apa? Dia merupakan amalan hati. Sabar itu bukan hanya di lisan, hati juga sabar. Kemudian dari lisan juga. Kemarin disebutkan orang yang sabar itu pasti ketika ini tidak bahasanya, tidak mengucapkan sesuatu yang justru dimurkai oleh Allah. Nah, orang yang gak sabar ucapannya itu udah kemana-mana. Tapi orang yang sabar dia menjaga lisannya. Begitu juga sabar itu merupakan ibadah perbuatan. Nah, udah disebutkan sebelumnya sebenarnya. Kemudian Ibu Rahmatullah, hakikat ibadah tidak terlaksana kecuali dengan kesabaran. Iya betul. Hakikat ibadah tidak akan terlaksana kecuali dengan kesabaran. Betul tidak Ibu? Artinya gini, seseorang tidak akan melaksanakan ibadah kecuali dia memiliki sifat sabar. Ibu-ibu di sini duduk 1,5 jam. Kalau nggak sabar, ngapain duduk di sana? Dengerin orang ngomong. Kalau di rumah kan enak. Tiduran, pakai HP, pakai AC, ada kopi, cemilan. Enak kan Bu? Enak. Gitu Ibu ya. Enak.
Tapi makanya tadi di awal itu aduh jadwal kajian ya berat. Kemarin udah libur 2 bulan kayaknya berat banget. Mandi, pakai baju, kemudian berangkat. Berat gitu Ibu ya. Kalau nggak sabar nggak terlaksana. Kemarin juga puasa. Puasa itu perlu kesabaran. Kalau tidak kesabar, Ibu berani nggak kurang sedetik Ibu makan? Nggak ada orang ya, kurang sedetik minum. Yakin tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Melatih kesabaran. Lihat makanan, lihat minuman siang bolong begini, ada orang beli es kelapa. Mudah bayangin cerut gitu kan ya. Sabar. Ntar sore saja, gitu kan ya. Gitu. Terus juga melihat apa? Yaitu tadi Ramadan malah justru belanjanya makin banyak. Ada kan seperti itu? Ramadan justru pengeluarannya makin banyak. Itu kalau tidak sabar, betul. Ya, karena kadang hawa nafsu kita itu menggoda. Minimal makanan lah, saya kumpulkan. Dulu kan gitu ya. Kolak, sayur bayam, lele goreng, ikan bakar, apalagi bubur sumsum, gorengan. Itu yang dimakan semua atau satu? Kalau nggak sabar, kumpulin. Dulu saya kan begitu Ibu ya. Metik jambu kumpulin, metik mangga kumpulin. Yang dimakan cuma kolaknya saja. Ini enggak. Sabar. Itu betul sabar betul. Termasuk maaf ya, Ramadan. Makanya kan gini, Ramadan. Makannya kan disempitkan menjadi 2 kali. Betul Bu ya? Sahur dan berbuka. Tapi kok ya. Survei membuktikan pengeluaran lebih besar. Kenapa? Ini tanya besar. Kenapa? 2 kali makan malah duitnya habis banyak. Nah gitu kan. Nah itu juga saya belum pikirin tuh. Itu hawa nafsu. Makanya di sana siam di Ramadan sabar. Jadi sabar tuh bukan jangan makan, jangan minum, maaf, jangan berhubungan di siang hari. Bukan itu aja. Semuanya. Ia jaga lisan, sabar jaga kaki mau kemana. Semua indera kita suruh sabar. Itu sebenarnya Ibu Rahmatullah. Bukan hanya sabar, jangan makan minum. Ya, iya nggak makan, nggak minum, tapi lahun warofas tetap puasa kok. Nah, yang penting kan jangan makan minum, Ustadz. Itu mah puasa anak-anak kita. Kan kata Nabi SAW apa? Laisa siyamu minal akli wasyarab. Siam itu kata Nabi, itu bukan hanya nahan makan, nahan minum saja. Innamas siyam minal lahwi warafat. Atau kama qala sallallahu. Tapi yang disebut dengan puasa, termasuk puasa Ramadan, puasa Syawal mungkin kalau Ibu lagi puasa Syawal, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Apa kata Nabi? Innamas siyamu minal lahwi warafat. Puasa itu juga menahan lahun. Lahun itu al-kalam la aslalah. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Para ulama bukan hanya mendefinisikan perkataan, perbuatan juga termasuk. Jadi puasa itu hindari perbuatan perkataan yang tidak ada gunanya. Itu puasa juga. Puasa jalan-jalan, pulang-pulang sore. Gak begitu puasa itu. Puasa itu menahan di rumah, bagaimana memanfaatkan waktu. Warrofas juga tidak boleh atau menjaga dari perbuatan rofas. Itu perkataan perbuatan jorok. Jadi sekali lagi, hakikat ibadah tidak akan terlaksana kecuali dengan kesabaran. Karena tentu kita pernah mendefinisikan atau membagi bahwa sabar itu bagi 3. Betul Ibu? Sabar itu ada 3. Salah satunya sabar dalam ketaatan. Kalau kita tidak sabar, wallahi Ibu, Ramadan kemarin ada santunan.
Ya, ibu-ibu diminta ayo kita patungan untuk santunan anak yatim. Kemudian juga takjil. Apa arti takjil? Buat buka ya. Takjil itu artinya sesuatu yang biar segera gitu kan. Kan asal kata takjil itu asal katanya dari ajala yu'ajjilu. Artinya menyegerakan. Maksudnya kalau udah masuk waktu maghrib menyegerakan berbuka. Namanya takjil. Gitu ya Bu ya. Jadi bukan udah ngasih takjil belum. Itu dijadwal. Iya berjadwal Bu ya. Hari ini RT ini, hari ini RT ini, hari ini RT ini. Kalau nggak sabar, aduh saya kejadwalan 3 kali lagi. Lumayan, 50.000 kali 3, 150.000. Tuh, hitung-hitungan kan? Kalau nggak sabar, kalau sabar mah bismillah. Jangan kata 150.000 Ustaz, 5 juta juga saya siap gitu ya. Siap. Terus sabar juga apa di Ramadan? Apa aja lah, banyak lah pokoknya ya. Jadi intinya adalah hakikat ibadah itu tidak terlaksana kecuali dari kesabaran. Ya, karena kesabaran dalam ibadah, dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu juga merupakan bagian. Ya. Maka ujian ibu rahimakumullah itu dibagi menjadi 2 macam. Ujian itu bagi 2. Ada ujian agama, ada ujian takdir. Jadi siap-siap ibu, ya. Ujian itu pasti kita akan dapatkan, tapi terbagi 2. Yang pertama, ujian agama. Artinya gini, ujian yang didapatkan karena taat kepada Allah. Itu ujian agama. Jadi kalau kita taat, yang disebut taat itu kan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kita menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, itu kan ujian dalam agama. Itu pasti harus ya, pasti akan mendapatkan ujian. Ya, sebenarnya yang tadi kita sudah jelaskan. Kita mau ngaji, kita mau sholat, kita mau puasa. Kalau nggak sabar, ditinggalkan itu semua. Apalagi ibadah-ibadah yang kaitannya dengan apa ini? Fulus. Kalau ibadah hubungannya dengan fulus, itu kesabarannya harus tinggi. Tinggi, ya. Jangankan yang sedekah, ibu ya, sedekah yang rela, yang kewajiban saja kalau nggak sabar itu nggak akan terlaksana. Contohnya apa? Bayar SPP, bener nggak ibu? Itu kan kewajiban kan? Kewajiban pendidikan. Itu kalau tidak sabar, ntar bulan depan sekalian 2 bulan. Karena bilang gitu ya. Pas bulan kedua tanggung 3 bulan sekalian nanti bayarnya. Tanggung bulan depan gajian plus bonus suami, tanggung 4 bulan sekalian jangan bayar dulu. Itu kalau nggak sabar seperti itu. Tapi kalau orang yang sabar dapat gaji di awal bulan, ya tentu mungkin ibu yang megang ATM ya. Ibu yang megang ATM suami kan? Maka dibagi buat SPP anak pertama, SPP anak kedua, SPP anak ketiga. Dia buat listrik, cicilan motor, cicilan mobil, buat makan. Habis. Bahkan kurang. Tapi bismillah udah biarin. Gak apa-apa. Nanti untuk makan insya Allah Allah dapatkan lagi dari Allah Ta'ala. Itu. Tapi kalau tidak sabar. Pokoknya saya harus megang. Akhirnya apa? Uang dipegang, habis untuk yang lain, kewajiban SPP, 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 listrik dan seterusnya tidak terlaksana. Akhirnya apa? Dia sengsara kemudian. Iya ibu rahimahullah, karena ternyata ibu ya, ini mudah-mudahan bukan wali muridnya orang sini ya. Saya pernah ngobrol sama ya yang punya sekolah gitu kan. Ya jangan jauh-jauh kalau gimana Pak bayaran dari wali murid. Nah baru udah muncul, Ustadz ada yang nunggak sekian juta, ada yang nunggak sekian juta, ada yang nunggak sekian juta. Allah kuat. Mungkin belum punya kali Pak, saya bilang begitu kan ya, husnudzon. Iya belum punya Ustadz, tapi kalau lagi hujan nih, pulang sekolah macet, motor bukan,
semua bawa roda 4. Kok roda 4 gak bayar SPP kata beliau gitu ya. Mungkin saya husnudon lagi, mungkin itu Grab Ustaz. Pak, Ustaz husnudonnya tinggi banget, ya harus tinggi lah kata. mungkin nge-Grab, mungkin pinjem mobilnya tetangga gitu ya. Mungkin ya makanya jangan di ini husnudon. Ternyata seperti itu ibu-ibu. Ada yang makanya kita kalau memang punya rezeki, bismillah ibu, bismillah. Bismillah. Karena kalau udah kewajiban kita ini tuh plong, begitu ya. Yang penting di rumah ada gitu ya. Ada beras, lapar, ambil 2 mangkok, centok, masak, lauk mah apa aja lah bisa. Ya kan? Iya, tapi kalau tahu-tahu ketok pagi cicilan, baru ditutup pintunya, ketok lagi. Cicilan kedua, ketok lagi. Yang ketiga agak gede, keluar ibu. Kenapa? Gak mau nemuin. Kan begitu ya. Ini ibu kemana? Tadi baru keluar. Doh, kalau saya yang nagih dia keluar. Kenapa? Agak gede dikit. Suka banget. Kalau memang gak terpaksa, jangan berhutang. Gitu ya. Kalau gak terpaksa. Kalau terpaksa, minta tolong kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan. Jadi orang yang dalam taat itu pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Ini namanya ujian dalam agama. Begitu juga bukan hanya taat melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan juga pasti akan mendapatkan ujian. Ada di hadapan ibu. Ya, ada di hadapan ibu uang. Uang bukan uang ibu. Kalau nggak sabar, diambil, ya, dicuri, faliyadzubillah. Tapi kalau dia sabar, bukan hak saya. Kalau misalkan dapat sesuatu bukan hak saya, kembalikan. Ya, tadi ya baru saja itu ada berita. Awalnya dia itu jasa tukar uang baru. Jasa tukar uang baru kan kemarin Bu ya. Nah ternyata ada yang nitip ke dia ini itu sampai 50 orang Bu di kabar itu. Itu nominalnya sampai 1 M. Ternyata apa? Nah gak sabar. Akhirnya uang barunya tidak dikasih, justru uang yang digelapkan, dipakai foya-foya. Yang pada akhirnya nyesel kan sekarang. Udah duitnya nggak ada, dia masuk sel. Faliyuzubillah. Ini meninggalkan maksiat juga harus sabar. Meninggalkan maksiat harus sabar ibu. Wallahi, kalau tidak sabar kita bisa juga dengan mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua ibu rahmatullah, takdir, musibah atau ujian sekedar takdir, berupa takdir. Artinya apa ibu rahmatullah? Tidak berhubungan dengan ketaatan. Contohnya ya sakit, Bu ya. Contohnya sakit, kemudian juga kondisi ekonomi dan seterusnya ya. Itu ujian berupa takdir. Jadi itu harus dijalani. Yang namanya sakit gimana ibu ya? Kan gini, mau sakit mau enggak kan tetap ibadah kan? Berarti sakit itu tidak ada hubungannya dengan, maksudnya tidak berupa karena ketaatan. Baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, apakah setiap yang mendapatkan musibah pasti mendapatkan pahala ibu? Apakah setiap yang mendapat musibah itu pasti mendapatkan pahala? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Begitu juga dalam kitabnya ya, kitab Udatus Sabirin, dan dijelaskan oleh fatwa dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa musibah itu bisa terjadi di dua macam. Musibah karena perbuatan seorang hamba karena ketaatan yang tadi disebutkan ya. Ini misalkan ya, dia itu berjihad,
ibu berjihad ya, thalabul ilmi, melaksanakan ketaatan, pasti ada lelah, ibu ya. Puasa haus, puasa itu lemas, puasa itu capek. Itu ujian dalam ketaatan ibu. Kalau enggak sabar ya ditinggalin biasanya. Nah, semua ini itu akan berpahala. Jadi kalau ibu datang ke sini kan capek jalan Ustadz, capek jalan, itu berpahala ibu rahmatullah. Kemudian kita kalau taat kepada Allah apa? Sedekah, uangnya keluar. Itu juga Allah akan beri pahala. Nah, adapun yang kedua, musibah yang bukan dari perbuatan hamba seperti tadi sakit, kehilangan harta, jiwa dan lainnya, itu tergantung. Kalau dia sabar akan mendapatkan pahala. Kalau tidak sabar, dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan dia mendapatkan dosa. Karena tadi disebutkan di atas, sabar ketika mendapatkan musibah itu hukumnya wajib. Ya, kalau sabar dapat pahala, kalau tidak sabar akan berdosa. Kemudian orang-orang yang terkena musibah itu ada 3 golongan ibu. Orang yang mukmin, orang yang fajir, orang yang kafir. Jadi orang yang mendapatkan musibah itu ada 3 golongan. Nih, 1, orang yang beriman. Orang yang beriman ketika menghadapi musibah itu ridho, sabar dan syukur. Oh, tambah lagi tuh syukur ibu. Orang yang beriman ketika menghadapi musibah itu dengan ridho, dengan sabar, dengan rasa syukur, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, kita sebagai orang yang beriman ketika mendapatkan ujian, yang pertama apa? Ridho, sabar dan bersyukur, akan diberikan banyak faidah. Yang pertama, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, kita mengurus rumah tangga, ya kan? Anak, suami dan seterusnya. Itu kadang-kadang lelah luar biasa, ya kan? Lelah, capek, pusing, gitu kan? Was-was dalam hati. Maka kemarin kita sebutkan semua itu bisa menghapus dosa. Kemudian dia akan kembali kepada Allah dengan taubat dan sadar. Nah, ini pastinya ketika orang-orang yang ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia ridho, dia bersabar dan dia syukur, ya, akan hilang darinya sifat kesombongan. Nah, ini tadi orang-orang yang selalu ya husnudzon kepada Allah taala dengan apa yang didapat dari Allah taala, dia husnudzon. Kenapa? Apa yang dia dapat itu kehendak Allah. Ya kan Bu ya? Oleh karena itu dia husnudzon kepada Allah. Inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ya diberikan ujian biasanya jauh dari kesombongan. Apa yang mau disombongin Bu? Pak. Ya. Apa yang disombongin? Sekuat ya, segagah-gagahnya orang juga akan lemah. Fisik kita dulunya gagah tapi sekarang. Kemarin saya pulang kampung ya. Pulang kampung ke Banyumas itu, Masya Allah. Saya udah mendapatkan orang-orang itu tidak seperti dulu ibu. Dulu mah gagah, keker, kacamatanya hitam gitu kan ya. Sekarang kemarin udah sepuh ya Allah. Ya Allah, demikianlah dulu gagah gini. Sepertilah kita nanti juga. Kemudian mungkin dulu punya harta banyak di mana-mana, tanahnya luas, rumahnya banyak, kendaraannya mewah. Tapi toh akan ditinggalkan begitu saja. Ditinggalkan tidak akan dibawa. Maka itu juga menepis kesombongan. Ngapain sombong? Semua akan ditinggalkan olehnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga kebaikan yang akan didapat orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar. Kita jangan sombong di hadapan Allah ibu. Kita adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih sakit, udah. Ya kan? Maka saya pernah bercerita ibu ya. Dulu pernah saya ketemu orang ya. Mungkin udah 7 tahun yang lalu itu. Bertemu dengan orang yang dia punya apa? Dia punya rumah besar ibu. Dan beliau sampai cerita, saya punya usaha Ustadz.
12 pom bensin katanya. Kalau satu pom bensinnya 2 M, berarti kali 12 berapa Ibu? 24 M, miliar. Bahkan mungkin sudah triliunan. Tapi waktu ngobrol dengan saya, beliau duduk di kursi roda. Waktu beliau cerita gitu, makanya beliau mengatakan, Ustadz, demi Allah kata beliau, saya tidak butuh harta itu. Saya tidak butuh harta itu Ustadz. Saya cuma butuh saya bisa jalan dari sini ke Ustadz. Coba Ibu. Saya cuma butuh saya bisa jalan kaki dengan 2 kaki ini ke Ustadz. Nah saya dengan beliau paling 2 meter. Gak mampu Ibu. Maka di sini orang yang ketika musibah itu ridho, sabar, syukur. Itu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dia miliki apakah dinikmatin? La wallahi Ibu, tidak. Beliau cuma pengen saya jalan, Ustaz aku pengen jalan. Karena usianya masih 50-an lah kurang lebih. Pengen jalan di situ. Gak pengen harta yang bermiliar, bertriliun itu gak mau saya, gak pengen. Saya pengen jalan. Maka nikmatnya Ibu luar biasa. Kita kalau diberikan ujian itu jadi hina di hadapan Allah. Ya, terakhir kayak kemarin lah ketika saya kepulangan Ibu ya, kepulangan dari Tanah Haram kemarin kan pas mulainya perang. Ya kan Ibu ya? Sudah terlihat dari wajah jamaah itu cemas. Takut kesenggol bom. Takut katanya gitu kan. Gimana Ustadz kita pulang? Berita udah Bandara Madinah closing ditutup. Bandara Jeddah ditutup juga. Tambah lagi Bu ya. Dari sini dari tanah air telepon ke sana. Gimana keadaan Bapak Ibu kan? Tambah panik lagi. Mereka sakit bukan karena lelah dalam ibadah. Karena pusing diteleponin terus. Gitu ya. Sedangkan bagaimana? Akhirnya Pak kita sampaikan ke jamaah kita masih di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di tanah suci, di bulan yang suci. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita pesawat yang kita tumpangi nanti pulang tidak di cancel. Kita demikian. Kita sepanjang jalan kita berdoa kepada ya Allah. Alhamdulillah masuk, check in, boarding, naik pesawat, terbang dalam zikir itu Bu ya. Kan bayangan-bayangan kasar kan ini pesawatnya, ini bomnya lewat di depannya. Itu mah film Bu kali ya. Bukan Ustadz. Habis lihat di video itu kan gitu ya Bu ya. Gitu. Akhirnya saya juga ikut khawatir juga gitu kan. Jangankan jamaah ya, saya juga kalau kena itu juga maka banyak doa. Masya Allah. Sampai landing di Suta pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan kepada jamaah, begitu nikmatnya nikmat aman. Luar biasa. Karena ada, maaf Ibu jadi curhat. Ketika bareng check in, saya boarding, saya naik. Ini ada teman Bu, masuk check in, suruh balik maning ke Jeddah. Karena pesawatnya beda, dia harus nginep berapa? 3 hari 3 malam. Kita sudah makan seblak, makan mie ayam, makan apa. Ini masih di Jeddah. Terus balik, ternyata memang harus mampir di negara. Kalau kita langsung. Dia harus mampir 3 hari 3 malam, mampir di Brunei. Di Brunei harus mampir nginep 2 hari lagi. Jadi sekitar 5 hari 5 malam atau 6 hari itu mereka numpang dulu di jalan. Kita alhamdulillah Allah berikan langsung hanya sekitar 9 jam. Nah ini juga ibu-ibu rahmatullah, kita hina di hadapan Allah, kita tidak mampu. Fitnah perang itu udah kayak apa kan? Bayangin kita begini akan begini. Luar biasa. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasa hina di hadapan Allah ketika diberikan ujian. Akan hilang darinya sifat ujub, betul. Orang beriman ketika diberikan ujian, dia kan gak ada ujub, gak ada sombong. Menganggap dirinya itu lebih baik dibanding orang lain. Enggak. Maaf ibu-ibu ya, kadang saya bukan mendoakan. Yang dapat penyakit serius orang yang banyak uang, bener gak Bu?
Aduh Ustadz jangan itu dong. Enggak, kadang gitu ya Bu ya. Ya kan? Allah maha adil kan? Maksudnya apa? Mungkin diantara biar tidak ujub. Dia dikasih harta banyak, dikasih penyakit. Orang yang maaf ya, kalau ke masjid pakai sepeda ontel, dagang pakai sepeda ontel, sehat terus. Masya Allah. Kenapa? Ya mungkin orang kaya itu kan duduknya di bawah AC berjam-jam, ya kan? Tapi kalau orang yang sepeda ontel itu kan kepanasan, kena angin, alami, sehat dia. Terus makanannya makanan yang alami, daun singkong, ya, ubi rebus, pisang kepok, makanan yang asli, bukan ada. Tapi orang-orang yang kaya beli pisang kepok aja ke resto, ya kan? Yang harga satu pisang kepok itu 15.000. Kopi itu. Terus jus, tahu nggak jus Bu? Jus di rumah, petik jambu satu, petik, potong, gratis apa bayar? Ibu kalau beli jus di resto, saya pernah kaget, satu gelas, gelasnya neruncut lagi begini kan? Kalau begini banyak, begini, berarti kan banyaknya di atas doang. Ini mah kecil, 21.000, 25.000, bahkan ada yang 50.000. Ini jus apaan? Emang bisa jadi gemuk apa bagaimana? Tuh, beli, belum maaf ya, nanti gulanya, ya, gulanya nggak asli. Iya, kadang seperti itu. Dia akan husnudzon kepada Allah. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan musibah itu akan ada husnudzon. Ya Allah, ini yang terbaik untuk kami. Mungkin biar kita tidak sombong, tidak ujub, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang beriman tapi berlumur dosa. Dia akan marah jika tertimpa musibah. Nah ini, jangan sampai punya sifat seperti ini. Kalau dikasih ujian marah, ini biasanya orang yang fasik, banyak dosa. Falidzubillah. Kemudian yang terakhir, orang yang kafir. Orang yang kafir, walaupun dia sabar, ya, orang kafir diberikan musibah oleh Allah, sabar, tetap dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka dengan demikian Ibu rahimakumullah, pembahasan ini terakhir, insyaallah akan dilanjutkan pembahasan selanjutnya di bab selanjutnya tentang majaa firriya, yaitu tentang bahasan tentang riya, ya, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari yang berbahagia ini, ya, masih di bulan Syawal, diberikan pahala yang berlimpah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran buat kita semua, ya Ibu ya, sehingga kita diberikan ketaatan, kemudian sabar dalam mendapatkan musibah, kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.